Oke, silahkan Yanti. Oke, terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, karena waktu kita sudah tiba, saya mengucapkan selamat malam kepada kita semua. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini dalam ibadah permintaan doa. Dan kita bersyukur diberikan kesempatan, kesehatan dari Tuhan, sehingga kita bisa datang di sini malam hari ini, walaupun melalui virtual Zoom, untuk memuji, memuliakan namanya. Baiklah, pada saat ini kita akan memulai acara kita. Ada baiknya kita terlebih dahulu berdoa di dalam hati kita masing-masing. Berdoa di dalam hati di mulut. Amin. Kita puji Tuhan, kita mulai perbaktian kita dengan bernyanyi di tempat kita masing-masing dari lagu Sion nomor 359. Baiklah, untuk doa pembuka, kita undang kesediaan dari Ibu Simamora Boru Hutahayan. Apakah ada di tempat? Baiklah, sepertinya tidak ada. Kita mintakan kesediaan dari Ibu Ermanulang untuk membawakan doa buka. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Suara saya terdengar? Iya, jelas, Bu. Tuhan Allah, Maha Besar, Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan patut dipuji. Pada malam pertengahan minggu ini Tuhan, kami umat-umat-Mu datang mengucap syukur, bersujud di hadapan hadirat-Mu, untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengadakan doa, untuk menunjukkan betapa kami mengasihi Engkau dan menantikan firman-Mu, untuk mengubahkan kami dan menjamah hati kami, menguatkan kami, dan memberikan kami ya Bapa penghiburan dalam segala apapun yang kami alami. Biarlah firman yang kami dengarkan
akan menjadi kekuatan bagi kami. Engkau berkati kami semua yang hadir, walaupun melalui virtual Zoom, tapi kami percaya Engkau hadir, memberkati segala jaringan yang boleh kami gunakan sehingga berjalan dengan baik. Berkati pembicara, biarlah urapan surga menjadi bahagian beliau, sehingga firman-Mu itu akan menguatkan kami dan jadi pelita menerangi hidup kami. Beserta dengan kami sepanjang acara ini Tuhan. Biarlah acara menjadi kemuliaan dan puji hormat bagi nama Tuhan. Dan kami tetap boleh ya Bapa menghormati Tuhan, sekalipun kami melalui virtual Zoom. Tuhan, banyak dosa pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan, supaya berkat Tuhan tidak terhalang kepada kami. Terima kasih oleh karena jawaban doa kami pasti, karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Baiklah, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh keluarga Bapak Efrem Sinaga. Oh Yerusalem,
Amin. Terpujilah Tuhan untuk lagu pujian yang baru saja kita dengarkan. Terima kasih kepada keluarga Bapak Edvan Sinaga yang sudah menyampaikan lagu pujian pada malam hari ini. Dan pada kesempatan ini kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Bapak J. Parapat. Bapak J. Parapat ada di tempat. Oke, sudah bergabung. Silakan Pak Parapat untuk menyampaikan kesaksiannya. Kesaksian suara. Selamat malam sama kita semuanya. Selamat malam. Kedengaran? Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Malam hari ini saya diunjuk untuk membawa kesaksian. Saya akan membawakan kesaksian tentang sebuah penyakit saya yang menurut saya gak begitu penyakit walaupun dilihat orang. Karena kalau orang melihat kita sepintas gak ada yang sakit. Jadi penyakitnya adalah asam urat, saudaraku. 2 bulan yang lalu saya berobat karena sakit dengkul, asam urat. Lalu diperiksa bahwa sebetulnya dari pemeriksaan itu saya nggak penyakit asam urat, saudaraku. Karena asam uratnya 7,5 katanya, kalau 7,5 kata dokter belum. Lalu dokternya bilang jangan makan daging lagi Pak, banyak makan sayur dan makan buah, dia bilang. Saya bilang saya itu sudah makan sayur lebih banyak dari nasi dan pagi sarapan saya itu buah, saya bilang. Dan saya sudah atas perintah dokter, saya sudah 2 tahun juga nggak makan daging, saya bilang. Jadi nggak mungkin sakit katanya, itulah. Tetapi saya sakit kakinya, dengkulnya. Tapi yang saya mau saksikan di sini bukan soal penyakitnya itu, tapi bagaimana respon saya kepada Tuhan atas penyakit itu. Karena menurut dan tidak lagi banyak masalah, saya bilang. Tapi kok bisa Tuhan? Saya kepada Tuhan itu kayaknya saya tuntut, kenapa sih begini Tuhan? Kan begitu ya. Karena saya sudah makan sehat Tuhan gitu. Tetapi saya juga jadi sedih. Kok jadi Tuhan pula yang saya tuntut, saya bilang dalam hatiku. Nah, jadi saya ingat juga saya itu masuk di dalam kebenaran ini setelah umur 33 tahun. Jadi kalau kita pikirkan 33 tahun, badan saya ini sebelum Advent ini, badan saya ini boleh dibilang 2/3 dibesarkan oleh makanan yang haram gitu ya. Karena dulu waktu saya belum masuk Advent, saya jarang makan makanan yang halal itu. Semua yang diminum sama yang dimakan hampir tiap minggu itu 80% yang halal, haram. Jadi saya pikir, terima kasih Tuhan, mungkin selama saya masih muda sampai umur 33 tahun, disitulah menumpuk yang membuat asam urat itu. Lalu saya minta maaf sama Tuhan. Maaf Tuhan, mungkin di masa muda saya sebelum masuk kebenaran ini, mungkin disinilah semua timbul penyakit itu. Itulah saya bilang sama Tuhan. Jadi terus saya ingat firman Tuhan di di Pengkhotbah 3 ayat 1 bahwa semua yang ada di dunia ini di bawah langit ada masanya. Oh iya, dalam hati saya ingat itu. Oh iya, semua ada masanya, ada sehat, ada sakit,
Ada hidup, ada mati, ada mencabut, ada menanam. Saya ingat itu. Oh iya, betul lah. Jadi saya juga merasa tidak menuntut Tuhan lagi karena semua memang ada masanya. Bisa jadi waktu muda sampai 33 tahun itu yang menyebabkan penyakit ini, bukan setelah saya masuk di dalam kebenaran ini. Jadi bisa semua terjadi. Terus saya pikirkan lagi, semua ada waktunya. Jadi umur saya nanti November ini 63 tahun. Kalau dulu saya berjalan mulai umur dari 1 tahun, berarti saya memakai kaki saya ini ya 62 tahun. Lalu sakit baru 2 bulan. Kenapa ya saya dalam hatiku? Kenapa saya klaim kepada Tuhan? 62 tahun saya bisa jalan pakai kaki ini, tapi saya nuntut juga. Saya tidak pernah bilang terima kasih Tuhan, hari ini saya bisa jalan. Mulai dari saya bisa jalan. Tetapi setelah 2 bulan yang lalu, saya nuntut Tuhan, kenapa ini Tuhan baru 2 bulan? Jadi saya minta maaf sama Tuhan, Tuhan ampuni saya. Di dalam semua yang saya lakukan kepada Tuhan. Saya minta maaf, 62 tahun saya bisa jalan kaki, kemanapun saya tidak pernah bilang terima kasih Tuhan tanpa gangguan. Tapi 2 bulan saya sakit kaki, saya tanya pada Tuhan, kenapa Tuhan gitu. Jadi saya minta maaf kepada Tuhan. Terus saya teringat sama firman Tuhan di Ayub 2 ayat 10. Waktu istri Ayub mengatakan kepada Ayub supaya dia tidak memiliki Tuhan lagi. Lalu jawab Ayub, kenapa ya? Kenapa kita harus menerima hanya yang baik dari Tuhan, tetapi kita tidak mau menerima yang buruk? Ini juga saya camkan di hati saya. Kenapa selama ini kita menerima yang baik, tapi kurang bersyukur kepada Tuhan? Tapi ketika kita sakit, saya sakit, lupa bersyukur kepada Tuhan. Jadi yang terakhir saya baca di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah senantiasa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saya bersyukur apapun yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Soalnya penyakit ini sepertinya nggak begitu yang menyakitkan malam. Kalau kita udah tidur jam 10 sampai jam 12, ketika bergerak sakitnya bukan main, bisa kita nggak tidur lagi sampai pagi. Inilah yang sangat menyakitkan. Tetapi kalau kita bergerak kurang begitu sakit. Jadi kadang-kadang ini penyakit apa dalam hati kita. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat distrik Medan Selatan, yang mau saya sampaikan buat orang muda dan masih muda, jagalah kesehatan dengan makanan yang sehat, karena kitalah yang membuat kita sehat dengan makanan yang sehat. Sehingga nanti penyakit di masa tua seperti kami ini tidak akan muncul. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita syukuri yang baik ataupun ujian, apapun yang datang kepada kita, yang baik atau tidak baik. Seperti firman Tuhan di 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, mengucap syukurlah kita kepada Tuhan. Apapun itu. Karena semuanya itu adalah ujian. Apapun itu adalah ujian. Pasti ada yang Tuhan mau tunjukkan. Seperti saya umpamanya. Saya diuji. Maukah saya mengucap syukur? Hanya 2 bulan sakit masih, saya udah menuntut Tuhan. Saya tidak tahu apa itu di balik semua ini. Nanti Tuhan akan mungkin tunjukkan apa di balik semua ini. Jadi walaupun 2 bulan mungkin mudah-mudahan nanti bisa sembuh.
Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah saya ingin kita apapun, marilah kita ambil hikmah dari kesaksian saya untuk menuntun kita semakin dekat kepada Tuhan. Inilah kesaksian saya yang singkat. Mudah-mudahan kita dapat termotivasi dengan kesaksian ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan, terima kasih untuk kesaksian yang baru saja kita dengarkan yang dibawakan oleh Bapak J. Parapat, dan biarlah senantiasa Tuhan melimpahkan kesehatan kepada Bapak Parapat. Pada saat ini kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Loran Napitupulu, tetapi terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu tema kita, I Will Go. Baik, pada kesempatan ini kita persilakan kepada Bapak Loran Napitupulu untuk menyampaikan firman Tuhan. Baiklah, Shalom dan selamat malam untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kita boleh kembali berkumpul bersama, beribadah, ibadah malam permintaan online, distrik Medan Selatan. Dan kami dari Jemaat Teladan mengambil bagian pada malam ini. Terima kasih kepada juga tamu-tamu kami yang barangkali ada yang ikut bersama-sama beribadah memuji Tuhan seperti tadi Saudara Justinus dari Lampung. Terima kasih untuk kehadirannya. Semoga ibadah ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Ketua Jemaat Teladan Bapak Even Sinaga yang memberikan kesempatan ini kepada saya untuk mengambil bagian di dalam menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih juga untuk lagu pujian dari keluarga hamba Tuhan ini. Dan kepada Bapak Parapat, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa, yang semakin menua, tetapi semakin kuat dan dekat kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, ibadah online memang sekarang ini tidak asing bagi kita. Sehingga saya pikir inilah cara Tuhan sehingga membuat kita selalu dapat mengikuti setiap ibadah. Karena kalau dulu belum ada online seperti ini, kalau kita kurang sehat, ada saja alasan kita untuk tidak ke gereja. Tetapi sekarang, kita sambil berbaring pun bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, jadi segala usia, segala kondisi, sekarang bisa mendengar firman Tuhan, asal mau bergabung, mau join, tentu akan mendengarkan firman Tuhan. Inilah barangkali saya pikir ketika membaca Matius 24 ayat 14, bahwa waktunya akan berakhir atau kesudahan akan tiba apabila Injil Kerajaan sampai ke ujung dunia. Jadi dengan adanya pandemi ini, Tuhan bekerja agar kiranya semua manusia bisa menerima kebenaran Tuhan. Cukup saudara pegang handphone, pakai handphone, saudara sudah bisa mendengarkan firman Tuhan, KKR, ya, kapan saja, di mana saja. Inilah yang kami sekeluarga tangkap sebagai momentum. Sehingga puji Tuhan, kami sekeluarga telah mengadakan 1 tahun lebih ibadah Zoom
5 kali dalam seminggu. Ya, setiap minggu, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabat. Dan harapan kami bukan mau memperkenalkan diri kami, tapi ingin memperkenalkan Tuhan kepada banyak orang. Dan kami selalu doakan semoga pelayanan-pelayanan yang kami keluarga lakukan, banyak jiwa-jiwa kelak yang akan mengenal kebenaran Tuhan. Baik, saudara-saudara, izinkan saya share screen untuk menyampaikan firman Tuhan pada malam ini. Pelajaran yang saya mau ambil, saudara-saudara, pada malam ini judulnya adalah air dan api. Saya pikir setiap kita tidak asing dengan benda ini, ya, yaitu air dan api. Kenapa? Karena setiap hari kita akan selalu pastinya akan bertemu dengan kedua benda ini, ya. Untuk masak, untuk minum itu gunakan air, untuk masak saudara gunakan api, bakar sampah saudara gunakan api. Jadi air dan api adalah sesuatu benda yang familiar kepada kita. Sangat membantu kita, sangat menolong kita. Tetapi air dan api juga bisa juga membahayakan kita. Ya, kalau air berlimpah dari atas tercurah, terjadilah banjir, saudara. Kalau air di laut mengamuk, terjadilah tsunami dan kapal-kapal bisa tenggelam. Api juga demikian, sangat berguna memang untuk masak dan sebagainya. Tetapi kalau api mengamuk, terjadi kebakaran, bisa membunuh kita. Ya, jadi air dan api adalah dua benda yang sangat membantu, tetapi juga sangat membahayakan kita. Di Alkitab juga, saudara-saudara, kalau kita baca Yesaya 43, Yesaya 43 ayat 2 sampai 3a, firman Tuhan berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Saudara, kalau kita membaca di dalam Alkitab, ada banyak lambang dari air dan api. Tetapi saya menemukan salah satu lambang air yang digambarkan seperti air sungai, air laut, adalah lambang tantangan, persoalan, penghadangan, ketakutan, kekhawatiran yang menguji iman kita. Saudara mungkin masih ingat kisah ketika bangsa Israel lolos dari Mesir. Tuhan mengeluarkan mereka 2 juta lebih manusia keluar dari Mesir dengan pertolongan Tuhan. Tetapi belum mereka jauh berjalan dari tanah Mesir itu, mereka dihadapkan dengan air yang besar, yaitu Laut Merah terbelah. Saya baca di dalam konkordansi bahwa luar biasa Laut Merah ini. Ya, kedalamannya bisa sampai puluhan kilometer, luasnya bisa sampai 536 kilometer. Jadi sampai sekarang saya masih bertanya-tanya bagaimana bangsa Israel bisa menyeberang Laut Merah ini kalau bukan selain Tuhan membelah laut ini, Tuhan mengangkat air, mengangkat tanah dari bawah, karena nggak mungkin mereka akan turun puluhan kilometer ke bawah baru naik lagi ke atas, saudara. Jadi keajaiban itu bukan saja Tuhan membelah laut ini, tetapi Tuhan angkat tanah dari atas sehingga mereka tidak turun terlalu curam dan tidak naik terlalu tinggi. Jadi ketika mereka keluar dari Mesir, mereka dihadapkan dengan air yang besar. Sehingga air seringkali dilambangkan dengan tantangan dan persoalan kita. Bukan di situ saja, saudara. Selama perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, Tuhan mengizinkan mereka kehausan air. Saudara bisa temukan itu di dalam Keluaran 17. Ketika mereka berkemah di Rafidim, mereka bersungut-sungut kepada Musa karena mereka tidak menemukan air. Mereka berkata,
apakah kau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan? Mereka diizinkan Tuhan mendapatkan ujian berupa air, saudara. Sehingga harus Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memukul batu itu. Nah, di sini Tuhan memerintahkan memukul. Tetapi ada saatnya Tuhan berbicara, tapi Musa memukul. Disitulah dosa Musa. Tetapi di sini Tuhan katakan pukul. Dan keluarlah apa? Air. Ya. Air jadi masalah, tapi air akhirnya menjadi solusi bagi mereka. Bahkan saudara-saudara, ketika mereka sudah berjalan 40 tahun berkeliling di padang gurun oleh karena pemberontakan mereka. Ketika mereka akan masuk ke tanah Kanaan itu, ujian terakhir kepada bangsa itu adalah mereka harus melewati air lagi, yaitu Sungai Yordan. Saat itu Joshua sudah memimpin karena Musa tidak boleh masuk dan harus beristirahat di gunung. Dalam Joshua 3 katakan bahwa ketika mereka mau melangkah ke tanah Kanaan, mereka diingatkan kembali 40 tahun yang lalu mereka melewati Laut Teberah. Kali ini mereka tidak bersungut-sungut lagi, saudara-saudara. Karena mereka sudah percaya dan yakin, dan yang hidup pada saat itu semua adalah orang-orang yang sudah berganti, yang sudah melihat kebesaran Tuhan, yang sudah mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan akhirnya bukan Joshua yang melangkah duluan, tetapi para imam lah, para orang-orang Lewi lah, ketika mereka menginjakkan kaki di sungai itu, sekali lagi Tuhan yang bekerja membelah Sungai Yordan. Saya percaya juga Sungai Yordan itu tidak 1 meter dalamnya. Mana ada sungai yang dalamnya 1 meter, saudara. Pasti ini juga mungkin sampai 10 meter. Dan saya percaya Tuhan kembali mengangkat tanah sehingga mereka berjalan seperti jalan datar, saudara. Ini juga adalah pertunjukan yang luar biasa dari Tuhan. Oleh karena itu perhatikan, saudara. Bangsa Israel menghadapi ujian dari air, yaitu Laut Merah, kehausan, dan Sungai Yordan. Ketika mereka keluar dari Mesir, selama dalam perjalanan, dan ketika akan tiba dan masuk tanah Kanaan. Jadi air, Bapak Ibu, adalah lambang dari kesukaran, kesulitan, dan ujian iman bangsa Israel. Dan ingat, tulisan Roh Nubuat katakan, perjalanan bangsa Israel badani adalah sama dengan perjalanan Israel rohani. Selama kita baru mengenal kebenaran Tuhan, baru masuk dalam perjalanan iman kita, sampai detik-detik kita akan masuk ke tanah Kanaan, jangan pernah bermimpi saudara tidak mempunyai masalah. Semakin dekat engkau sama Tuhan, semakin akan banyak tantangan datang kepada. Karena Tuhan ingin mau melihat apakah engkau sama atau saya sama seperti bangsa Israel yang terus bersungut-sungut, mengeluh, atau tetap setia mempercayai Tuhan sebagai gunung batu, bukit perlindungan kita. Kemudian saudara-saudara, kalau saudara lihat di dalam Perjanjian Baru, ini coba perhatikan saudara-saudara, ini ada hubungan dari Perjanjian Lama. Ketika air menjadi masalah di dalam Perjanjian Lama, dalam Perjanjian Baru Yohanes 7:37 berkata, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Yohanes 4:14 berkata, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Artinya saudara, air yang datang dalam masalah yang dilambangkan masalah, tantangan, sakit, penyakit, kematian, dan kesedihan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan meminta air kehidupan, maka air masalah itu akan diubah Tuhan menjadi air kemenangan kepada kita. Tuhan ingatkan sama saya dan saudara, jangan cari pemecahan masalah kita dari yang lain. Dari tetangga kita, dari orang kaya, ya, dari uang, ya, pekerjaan kita. Saudara, itu bisa lenyap seketika. Satu-satunya yang mampu memberikan air kehidupan dan menyelesaikan masalah kita hanya Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan andalkan apapun ketika kita mungkin kaya saat ini, ketika kita punya pekerjaan yang hebat saat ini, kita merasa bahwa kita akan dapat menyelesaikan masalah kita. Tapi ketika kita masuk kepada air masalah itu, kita tergoncang hebat karena kita lebih mengandalkan itu daripada Tuhan. Nah, berikutnya api. Apa makna api itu, saudara? Dari begitu banyak makna, saya melihat bahwa api adalah melambangkan
penyucian, pembersihan kita dari dosa. Ingat kisah Sodom dan Gomora. Api datang menghanguskan mereka karena mereka tidak mau bertobat. Api neraka kelak adalah api yang Tuhan siapkan bagi setan karena tidak ada pertobatan baginya, dan bagi orang-orang yang punya tabiat seperti setan yang tidak mau bertobat. Tapi ingatkah saudara kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka tidak tunduk kepada patung itu? Upahnya adalah mereka harus dibakar hidup-hidup di dapur api. Tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak berdosa. Mereka bersama dengan Tuhan pencipta api itu. Sehingga ketika mereka dicampakkan dalam api yang sudah dipanaskan 7 kali lebih panas, Alkitab mencatat bau asap pun tidak tercium dari pakaian mereka. Api tidak membakar dan menghanguskan mereka. Kenapa? Karena ada Tuhan Yesus bersama dengan mereka. Ini kunci rahasia, saudara. Api dan air tidak akan menghanguskan, membinasakan kita, menghanyutkan kita bila kita bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita tidak bersama dengan Tuhan, kita akan habis. Coba perhatikan Lot. Selama Lot yang anak Tuhan itu berada di Sodom dan Gomora, selama itu api tidak diturunkan oleh Tuhan. Sampai mereka agak jauh dari Sodom dan Gomora lah, api baru diturunkan Tuhan dari langit. Jadi, kalau hidup kita baik dan benar di hadapan Tuhan, berjalan sesuai kehendak Tuhan, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, lurus hidup kita, berpegangan teguh pada perintah-perintah Tuhan, maka tidak ada yang perlu kita takutkan. Apakah air dan deras yang datang dalam hidup kita berupa ujian, cobaan, kesehatan, dan penyakit, ataukah berupa pembersihan dari Tuhan, itu tidak akan pernah menakutkan. Terkadang Tuhan mengizinkan api untuk menyucikan hidup kita, untuk menyadarkan akan dosa-dosa kita. Dan kalau kita sadar dan bertobat, itu tidak akan pernah membakar dan menghanguskan kita. Dan sering juga api itu dilambangkan adalah Roh Kudus. Kalau saudara ingat kisah Pentakosta, Roh Kudus turun berupa lidah-lidah api. Artinya, hanya Roh Kuduslah yang mampu mengubahkan tabiat. Hanya Roh Kuduslah yang mampu menyadarkan kita ini manusia berdosa. Makanya dalam kitab Perjanjian Baru juga katakan, kalau kita menghujat Tuhan masih diampuni, tapi menghujat Roh Kudus tidak akan pernah diampuni. Apa artinya, saudara? Kalau kita tidak mau disadarkan lagi oleh Roh Kudus akan dosa-dosa kita, maka Yesus sendiri pun tidak akan mampu dan tidak akan bisa untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Makanya dalam Yesaya 43 ayat 2-3 tadi katakan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Jangan sampai di situ, saudara. Perhatikan 3-nya. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Artinya, air tidak akan menghanyutkan kita. Api tidak akan pernah membakar dan menghanguskan kita. Kalau kita menjadikan Tuhan Allah kita Juru Selamat kita. Hanya Dialah satu-satunya yang bisa mengeluarkan kita. Hanya Tuhanlah yang mampu membelah Laut Merah. Hanya Tuhan yang mampu mengeluarkan dari gunung batu air untuk diminum bangsa Israel. Hanya Tuhan yang mampu membelah sungai Jordan agar seluruh bangsa Israel bisa masuk ke tanah Kanaan. Siapakah yang lebih hebat dari Tuhan kita yang hebat itu? Adakah ilah lain yang lebih jago, lebih perkasa dari Tuhan kita yang hebat? Tetapi masalahnya, seringkali kita tidak langsung datang kepada. Kadang-kadang kita buat Tuhan sebagai ban serap, alternatif terakhir, dan kita tidak percaya sepenuhnya kepada. Kadang-kadang Tuhan harus mengizinkan kita melalui air yang terkadang bisa berombak tinggi, dan juga terkadang harus menempuh api yang panas. Tetapi Tuhan berkata bahwa meski harus menyeberang air, kita tidak akan hanyut.
Dan kalaupun harus melalui api, kita tidak akan terbakar. Mungkin kita barangkali pernah saudara menyeberang sungai ketika mandi-mandi. Kita mungkin akan basah, saudara-saudara, ketika melewati air. Pasti basah. Tidak ada orang yang melewati air yang tidak basah. Ada rasa takut di sana ketika kita menyeberang melihat arus deras. Tapi kalau kita melihat komando di depan yang memakai tali dan mengatakan terus dan kita ikuti, maka kita akhirnya bisa menyeberang sungai tersebut. Demikian juga api. Kita mungkin merasakan tidak ada orang yang dekat api kedinginan, saudara. Pasti dia merasa kepanasan, seperti mau terbakar, gerah. Demikian juga dengan kehidupan kita. Bersama dengan Tuhan tidak semuanya akan aman-aman. Tuhan siapkan air mata di sini, saudara, supaya kita gunakan itu ketika kita harus merasakan kesedihan, kesusahan, kehilangan orang kita kasih, kehilangan orang kita cintai, kehilangan kesehatan yang sempurna, supaya kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Dunia ini hanya perjalanan kita, saudara, pembentukan tabiat kita. Sesungguhnya rumah kita adalah di sorga, tanah Kanaan, yang tidak ada kesedihan dan kesusahan. Kita hanya sementara di sini, sekaya-kayanya apapun saudara, paling 70-80 tahun engkau menikmati hidup. Sehebat apapun jabatanmu, umur 58 tahun engkau sudah pensiun. Sehebat apapun engkau menjaga kesehatanmu, paling 100 tahun. Setelah itu udah sakit penyakit, kehilangan teman, paling sendirian. Betapa sedihnya kita sehat, saudara, tapi nggak punya teman karena yang lain sudah meninggal. Kita nggak mungkin berteman dengan di bawah kita 30-40 tahun. Saya pikir tidak perlu kita meminta Tuhan memberikan kita umur yang panjang. Kalaupun kita hanya seperti seorang diri di dunia ini. Istri sudah meninggal umpamanya, anak-anak sudah punya dunianya, kita di rumah sendirian, tapi kita umur panjang. Untuk apa, saudara? Ya, karena kita punya umur panjang itu di surga, bukan di dunia. Jadi jangan minta umur yang panjang di dunia ini, saudara. Ya, mintalah supaya kita mempunyai kesempatan ke surga untuk bisa hidup selama-lamanya. Inilah kerinduan dan harapan kita bersama. Sebagai ayat terakhir dari firman Tuhan pada malam ini dalam Yesaya 43 ayat 10-13, lanjutan tadi. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hamba-Ku yang telah Kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa Aku tetap Dia. Sebelum Aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah Aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripada. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan, dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya. Siapakah yang dapat mencegahnya? Saudara, ini kesaksian Tuhan kita. Dia menyatakan bahwa tidak ada selain Aku. Hanya Tuhan yang berani sombong. Memang Dia layak sombong, saudara. Dia pantas meninggikan dirinya, karena tidak ada yang lebih hebat daripadanya. Semua bertukuk lutut kepada. Tapi pernah nggak kita merasakan bahwa iya benar Dia Allah yang hebat itu. Benar Dia penciptaku. Benar Dia Tuhanku yang juru selamatku. Siapakah yang dapat mencegah keputusannya, saudara? Siapakah yang mampu membatalkan keputusan-keputusan Tuhan? Kalau Dia sudah membuka pintu, tak satu pun yang dapat menutupnya. Tapi kalau Dia sudah menutup pintu, tak satu pun dapat membuka. Dia Allah kita yang perkasa. Dia Allah kita yang jaya. Oleh karena itu, mari datang kepada. Mari sembah Dia. Jadikan Dia satu-satunya Tuhan kita. Petunjuk dalam hidup kita. Mari lebih dengar suara Tuhan daripada suara manusia. Mari kita lebih hargai Tuhan daripada menghargai manusia yang mungkin tidak benar. Mari kita tunduk dan hormat kepada Tuhan. Karena memang hanya Dialah yang bisa memberikan jaminan keselamatan kepada kita. Setan hanya bisa memberikan hadiah-hadiah sementara, saudara-saudara. Tetapi dia pun akan dibinasakan di api neraka. Tetapi hanya Tuhanlah yang mampu menghadapi. Singkat saya memberi kesaksian, di akhir Agustus kami terkena COVID-19, saudara-saudara. Saya pikir itu sudah akhir hidup kami semua. Empat-empatnya kami terkena COVID-19. Ada banyak berita-berita yang saya baca, meninggal dan sebagainya. Saya sudah berpikir waktu itu tinggal menghitung hari. Kapan saya akan sesak kemudian ke rumah sakit. Tetapi pada saat saya kena COVID lah,
saya semakin mengerti dan memahami bahwa memang rumah di dunia ini bukanlah abadi. Sampai saya sampai ke titik berkata sama Tuhan, kalau memang ini saatnya Tuhan, I'm ready. Ya, karena saya waktu itu merasakan lemasnya yang luar biasa, belum pernah saya merasa sakit, lemah. Dalam kamar mandi pun saya harus berkali-kali harus duduk, tarik napas. Bukan karena sesak, tapi ketika saya tarik napas, batuknya luar biasa. Pakai baju pun saya terengah-engah, karena nggak bisa napas panjang. Lemasnya luar biasa. Tidur tidak bisa nyenyak, tiap jam bangun. Itu 3 hari saya rasakan penderitaan yang luar biasa. Tapi di akhir penyerahan saya sampaikan, kalau kau masih mengizinkan aku hidup, aku akan lebih banyak berbuat lagi seperti apa yang belum kubuat untukmu Tuhan. Dan selamatkanlah istri dan anak-anak. Puji Tuhan saudara, ketika tanggal 20 September kami cek, ya, kami sudah nyatakan sembuh. Dan satu-satunya keajaiban di tengah-tengah penyakit kami adalah adik kami Trianti Silaban bersama-sama dengan kami, tapi Tuhan tidak izinkan dia kena sakit. Kenapa saudara-saudara? Karena 5 acara yang saya sampaikan tadi di awal harus berjalan setiap minggu, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu. Kalau seandainya dia sakit, maka 3 minggu itu pasti off. Banyak kehilangan. Tuhan selamatkan dia, Tuhan sehatkan dia, sehingga dialah yang berjibaku terus mengurusi kami, masak, ya, membereskan rumah, pada acara-acara dia jadi MC. Dan dia tidak terkena. Dia hanya menggunakan masker, saudara. 4 kami versus 1 itu sudah nggak mungkin, pasti harus kena. Tapi sekali lagi saya katakan, itulah ayat tadi katakan, bahwa kau akan melintasi COVID itu, Loran, tapi kau tidak akan mati. Kau akan merasakan sakitnya COVID itu, tapi itu tidak akan merenggut nyawa. Sebab akulah Tuhan Allah yang memegang tangan kanan. Jadi saudara-saudara sekalian, mari kita semakin dekat dengan Tuhan. Semakin percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau kita anak-anak kesayangannya, maka kita pasti diselamatkan oleh Tuhan. Inilah firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara di Zoom meeting maupun yang menyaksikan acara ini live di YouTube. Kiranya firman Tuhan dan kesaksian ini menguatkan kita semua. Percayalah saudara-saudara, Dia masih bekerja hingga hari ini. Dia Allah bangsa Israel yang hebat itu. Dia Allah kita hari ini. Kalau Dia sudah hebat dan perkasa, kepada siapakah kita harus takut? Apakah kepada maut, kepada manusia? Kita harus takut hanya kepada Tuhan yang pemberi kehidupan. Tuhan memberkati kita. Shalom. Amin. Berpujilah nama Tuhan untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, yang menguatkan iman kita. Dan terima kasih juga kepada Bapak Loran Napitupulu yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan saatnya kita akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pak Pendeta Purba. Di sini ada doa, permintaan doa Pak Pen dari keluarga Bapak Eten Sinaga. Tolong didoakan Opung Sabrian Bolu Siringo-Ringo lagi sakit di Bandung supaya diberi kesehatan. Baik, kesempatan ini saya persilakan kepada Pendeta. Baik, kita berdoa. Roga, terima kasih berkat dan kasih-Mu malam hari ini. Kebenaran Tuhan, firman-Mu yang sungguh luar biasa, yang mengingatkan kami begitu besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Loran Napitupulu. Biarlah firman Tuhan itu Tuhan membawa lebih dekat hidup kami ini kepadamu Tuhan. Karena di dunia ini kami hanya sementara. Tidak ada yang bisa kami banggakan. Hidup kami ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Bapa, biarlah kami boleh merenungkan setiap hari. Begitu baiknya Tuhan. Dan biarlah waktu sisa hidup kami ini Tuhan, kami selalu gunakan untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Bapa yang baik, memberkati hamba-Mu, keluarga Bapak Loran Napitupulu. Tuhan memberkati istri dan anak-anak. Biarlah berkat dan kasih Tuhan Engkau selalu curahkan dengan berkat yang berlimpah. Baik dalam pelayanannya Tuhan melalui media. Supaya banyak orang terberkati. Teristimewa Tuhan. Mujizat yang dirasakan oleh keluarga ini. Begitu ajaibnya Tuhan. Beberapa waktu yang lewat, keluarga ini
mengalami COVID-19, tapi Tuhan sembuhkan. Kami percaya juga seluruh umat Tuhan yang mendengarkan pekabaran ini akan terberkati. Dan kami boleh merasakan begitu baiknya Tuhan. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam kehidupan kami, Bapa. Bapa di sorga, memberkati Tuhan seluruh umat-Mu yang ada di distrik Medan Selatan, itu juga yang menyaksikan melalui Zoom. Tuhan memberkati rumah tangga kami masing-masing. Bila mana ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang sedang menghadapi pergumulan, Tuhan tolong. Yang sedang membutuhkan pekerjaan, Tuhan selalu menunjukkan pekerjaan yang terbaik. Orang muda yang mencari pasangan hidup, Tuhan kirimkan, Tuhan berikanlah pendamping yang terbaik membawa hidup mereka lebih dekat kepadamu. Anak-anak kami yang masih kecil, berkati mereka di dalam pertumbuhan. Bapa yang baik, beberapa yang sakit Tuhan kami doakan. Opung Sabrian, Borus Ringo-Ringo yang ada di Bandung, Tuhan berikan kesembuhan. Berkati dokter, perawat, makanan, minuman. Berikan Tuhan semangat supaya boleh sembuh kembali. Itu juga Ibu Aje Sianipar, Tuhan memberikan kesembuhan baginya. Bapak Huta Barat juga Engkau berikan juga kesehatan. Itu juga Sister Jessie Hombing, Tuhan tetap membantu dalam proses pemulihannya juga. Kami juga berdoa untuk Teresia Siburian Tuhan. Tuhan juga membantu dalam proses pemulihan kesehatannya. Bapa di sorga, keluarga Bapak P. Manulang juga Tuhan berkati keluarga ini Tuhan. Biarlah mereka juga boleh merasakan kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Bapak A. Panjaitan juga Tuhan berikan dia kesembuhan, kekuatan Bapak. Biarlah keluarga yang selalu merasakan kasih-Mu. Yang lainnya Tuhan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Biarlah jamahan kasih Tuhan boleh menjadi bahagian mereka. Tuhan memberkati juga rencana KKR kami Reaping 4. Mulai di awal November. Biarlah Tuhan pekabaran yang disampaikan nantinya membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berkati panitia dan memberkati juga Tuhan para pembicara. Engkau berikan kami tetap kesehatan agar kami tetap kuat. Lindungi, jagai kami Tuhan. Pekerjaan kami juga, apapun profesi kami, biarlah Engkau berkati. Biarlah kami boleh merasakan berkat Tuhan dan tangan Tuhan selalu memberkati kami dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, semua peserta Zoom yang hadir, baik yang menyaksikan live di YouTube dan media Facebook yang lainnya, Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baiklah, kita sudah di akhir acara kita. Kita akan menutup acara kita bernyanyi di tempat kita masing-masing dari lagu Sion nomor 417. Ya
silakan pada Bapak Loren untuk menyampaikan doa tutup. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang agung, Tuhan Raja kami, gunung batu bukit perlindungan kami. Kami sudah persembahkan ibadah yang terbaik untuk-Mu. Kiranya menjadi puji mulia hormat bagi nama. Ditinggikanlah Engkau di bumi sama seperti di surga. Kudus, kudus, kuduslah nama-Mu. Terima kasih atas firman yang Kau sudah berikan kepada kami. Kiranya ketika kami akan melewati air yang hendak menghanyutkan kami, atau api yang hendak menghanguskan kami, tangan kasih dan kemurahan-Mu lah yang selalu memelihara hidup kami, memegang kami, sehingga kami tidak sampai hanyut dan tidak sampai terbakar. Tuhan, ketika kami sedang berada di dunia menuju tanah kanan surga, kami akan dihadang oleh banyak persoalan, apakah sakit penyakit, duka cita, kesedihan, kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, dan semuanya. Itu adalah bagian-bagian mengingatkan kami bahwa dunia ini bukanlah rumah kami. Oleh karenanya kuatkan dan teguhkan kami, supaya kami selalu bisa memandang ke tanah kanan surgawi yang Kau akan siapkan bagi kami, di mana kami akan hidup selama-lamanya. Tidak ada rasa sakit, kesedihan, dan kehilangan lagi. Berkati kami semua yang sudah hadir di Zoom meeting ini, dan juga tamu-tamu kami. Berkati juga menyaksikan acara ini di YouTube dan di media-media yang lain. Agar kiranya mereka juga diberkati, dikuatkan, dan diteguhkan, dan nama-Mu lah yang ditinggikan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, nama-Mu lah yang kami muliakan. Berilah kami istirahat yang baik malam ini, tidur yang nyenyak, dan segarkanlah tubuh kami, sehingga kami besok pagi boleh bangun dengan tiada kurang satu apapun. Bila ada dosa, kesalahan, dan kekurangan selama kami melakukan ibadah online ini, ampunilah semuanya dosa kami, supaya kasih dan kemurahan-Mu akan menjadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Baiklah Bapak Ibu, sampai di sini acara kita pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan tamu-tamu yang boleh bergabung pada malam hari ini. Akhir kata saya ucapkan selamat malam, terima kasih, Tuhan memberkati. Saya serahkan kepada pendeta.